Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, memenuhi permintaan sahabat saya Ki Haji Zainal Arifin, saya disuruh ngomong terkait dengan mengambil nilai-nilai puasa sebagai modal sukses untuk berwirausaha. Nah, sahabat Mutiara Senja yang saya banggakan, saya sebelumnya akan menyitir satu ayat Al-Quran, surat Al-Mulk, surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusur. Secara general artinya begini, dialah Allah yang menjadikan bumi untuk dijelajahi, maka jelajahilah dan makanlah apa yang ada di dalamnya, dan dari kepadanya Allah lah kita akan kembali. Para pemirsa yang saya banggakan, sebagai khalifah Allah yang dititahkan ke muka bumi ini, ayat ini memberikan satu pelajaran yang sangat berharga. Kita sebagai khalifah Allah ini dianjurkan untuk melakukan kegiatan di muka bumi ini. Berupa apa saja? Agar bisa wakulu, agar bisa makan, untuk mengambil, mengkonsumsi. Nah, sudah barang tentu, ini aktivitas ini yang disebut adalah dalam agar bisa mengambil sesuatu di muka bumi ini untuk melakukan produksi, untuk melakukan konsumsi dan memproduksi, sudah barang tentu itu kita harus melakukan yang namanya wirausaha, bermuamalah secara Islam, bertransaksi secara Islam. Nah, lalu bagaimana, apa relevansinya kesuksesan puasa dan bertransaksi, bermuamalah secara Islam sebagai modal sukses untuk berwirausaha? Kalau orang berpuasa, ini kan di siang hari, di siang hari bulan suci Ramadan, kita tidak diizinkan untuk makan dan minum, merokok, atau membatalkan atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Dari sini, dan kita ini taat asas, ada orang, tidak ada orang, kita begitu. Ada anak kita, tidak ada anak kita, di kantor ada teman, tidak ada teman, kita tidak berani makan. Kita tidak berani makan, tidak berani minum, tidak berani merokok, atau hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa. Nah, ini apa? Sikap seperti ini, jika kita implementasikan dalam kehidupan bertransaksi, bermuamalah, berwirausaha, namanya nilai kejujuran. Jujur hanya kepada Allah lah kita ini bermengabdi. Sehingga kejujuran kita itu ya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Nah, dari situ para pemirsa Mutiara Senja yang saya banggakan, ini jika kita implementasikan di dalam kegiatan bisnis teramat penting, dan saya jamin akan sukses. Ada satu penelitian, ada satu riset ya yang dikemukakan oleh NASE, National Association of Colleges and Employees. Itu dikatakan ada survei yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan orang itu bisa sukses dalam berwirausaha itu sebenarnya bukan yang memiliki mahasiswa yang memiliki indeks prestasi kumulatif 4,00. Bukan begitu. Tapi apa? Di dalam survei itu mengatakan bahwa yang menyebabkan orang itu sukses dalam mengarungi bahtera kehidupan di muka bumi ini, dalam bertransaksi, bermuamal secara Islami atau berwirausaha, indeks prestasi kumulatif punya pengaruh sukses itu nomor 14. Loh, kaget kan kita? Kaget kita. Ternyata apa? Nomor 14, yang pertama itu adalah kemampuan seseorang dalam berkomunikasi.
Yang kedua adalah kemampuan orang dalam melakukan integriti atau kejujuran. Nah, komunikasi itu, orang jujur itu ada dua. Ada jujur dalam bertindak, beraktivitas, dan jujur dalam berkomunikasi. Coba, jika kedua hal itu kita kerjakan, kita laksanakan, contoh konkret orang sukses dalam bisnis sudah ada di depan mata kita, sejarahnya bisa kita baca, kitab-kitabnya bisa kita baca, baik yang lama atau yang baru, baik yang mu'asyarah atau yang kontemporer atau yang lama. Nah, contohnya siapa? Contohnya Nabi Muhammad SAW. Beliau ini adalah sosok seorang yang kaya raya karena kesuksesan dalam bertransaksi, bermuamalah secara Islam, berwirausaha, berpenampilan sederhana, namun beliau kaya raya. Indikatornya apa, Pak Nur Asnawi? Indikatornya adalah beliau ini di saat menikah, beliau ini maharnya luar biasa besarnya. Loh, beliau ini, baginda Rasul Muhammad SAW adalah seorang pengusaha, bukan seorang pegawai negeri, bukan sebagai apa istilahnya ya. Tapi beliau itu dikenal sebagai seorang wirausaha. Makanya bisa dibaca dalam bukunya Muhammad as a Trader, Muhammad sebagai seorang pedagang, atau buku dalam tulisannya Afzalur Rahman itu lupa saya. Ada buku yang berjudul Hayatu Muhammadin, atau tulisannya ini yang menjadi rujukan pada program studi doktor, tulisannya Philip Kahiti, The History of Arab. Nah, ini dikatakan bahwa Nabi itu, beliaunya itu orang yang sukses, yang kaya raya, namun berpenampilan sederhana. Karena apa? Kejujuran yang beliau pegang satu-satunya. Nah, konkret dalam kehidupan realnya, beliau ini adalah di saat usia 12 tahun. Itu mulai melakukan, diajari wirausaha dengan pamannya. Di usia 17 tahun dia itu mandiri. Usia 25 tahun dia itu menjadi orang yang sukses berwirausaha. Sehingga apa? Saat menikah dengan Siti Khadijah, maharnya adalah 40 ekor unta yang warnanya kemerah-merahan. Konon, kata Profesor Dr. Laude Kamaluddin itu menyebutkan bahwa andaikan mahar baginda Rasul itu 40 ekor unta dikurskan dengan nilai rupiah sekarang setara dengan uang 6 miliar rupiah. Loh, ini loh artinya para pemirsa Mutiara Senja yang saya banggakan, kejujuran jika kita tampilkan untuk dalam dunia apa saja, profesi apa saja, utamanya dalam bermuamalah secara Islam, saya jamin akan mengantarkan pribadinya menjadi orang-orang yang sukses. Dan inilah Islam itu ajarannya seperti itu. Yang kedua, Islam mengajarkan ya, itu di samping kejujuran itu juga kuat. Makanya hadis Nabi Muhammad SAW itu dikatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicinta oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat dari sisi apanya? Satu, di antaranya kuat dari sisi ekonominya. Makanya para sahabat Mutiara Senja, saya katakan bahwa ayo kita gunakan, kita optimalkan, kita ambil nilai-nilai puasa satu saja tentang kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita implementasikan, kita aplikasikan dalam kehidupan bermuamalah, berwirausaha, bertransaksi secara Islami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan diri kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa mengarungi bahtera kehidupan di muka bumi ini dengan selamat sentosa, dengan mengambil hikmah puasa sebagai landasan normatifnya. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.